Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali guys, kawan-kawan dimanapun anda berada, dengan saya Ansah Roma akan mengulas lanjutan video kemarin. Nah, kemarin saya membahas tentang perjuangan dan pengorbanan selama saya waktu kuliah di Pekanbaru, dan selama saya sudah 6 tahun di Pekanbaru, apa saja yang saya lakukan di samping atau di sela-sela kuliah, di samping itu juga di masjid, apa yang saya lakukan sampai hingga sekarang. Oke, kembali saya akan melanjutkan video atau konten-konten sebelumnya. Nah, setelah saya pernah kawan-kawan bekerja di sebuah perusahaan, nama perusahaannya PT Jaya Konstruksi Bagian. Ini mengacu kepada proyekan ya. Nah, proyek itu. Nah, di dalam proyek ini kemarin saya menjabat sebagai administrasi gudang di bandara, salah satu proyek yang ada di Bandara Pekanbaru, SSK. Nah, setelah saya bekerja di sana, yang saya ambil hikmah ibrah pelajarannya adalah bagaimana bisa membangun rumah. Nah, di situ saya bisa tergugah, terbayang, terimajinasi, berarti rupanya membangun rumah itu tidak susah kalau kita sudah ketahui trik dan cara-caranya seperti apa, mengenai materialnya, segala hal dan lain sebagainya. Itu yang saya ambil kemarin, yang saya dapatkan pelajaran ketika saya bekerja. Namun kalau kita ingin mencari lebih daripada gaji yang kita dapatkan dibandingkan kita berbisnis sekarang, saya sarankan kalau Anda bekerja di perusahaan yang mana tujuan Anda ingin menjadi seorang pengusaha, kalau Anda ingin menjadi seorang pekerja di dalam perusahaan atau administrasi pemerintahan, maka gaji Anda akan dipatok dalam 1 bulan. Itu aja. Umpamanya saya kemarin dapat gaji, guys, kawan-kawan, ini sebagai motivasi saja buat Anda, supaya Anda termotivasi untuk menjadi seorang pejuang bangsa, pemaju bangsa, artinya menjadi seorang pengusaha. Artinya kalau sudah menjadi seorang pengusaha, dia bisa membantu halayak ramai agar bisa bekerja dengannya. Nah, kalau Anda bekerja di perusahaan, Anda yang menjadi pembantu. Kalau Anda ingin bekerja di dalam sebuah administrasi perkantoran, Anda selalu akan menjadi pembantu untuk negara itu, untuk pemerintahan itu. Bagaimana Anda ingin menjadi seorang yang memerintah? Nah, tentu perjuangan dan pengorbanan, proses-prosesnya, dan semua itu membutuhkan mental yang sangat kuat, saudara-saudara. Jangan pernah putus. Nah, di sini di episode yang kedua ini saya akan bahas itu pengalaman dan perjuangan saya selama saya sudah kuliah, dan 6 tahun sekarang sudah di Pekanbaru. Nah, 4 tahun kemudian berlalu saya kuliah. Sela-sela itu ini termasuk yang saya kerjakan. Setelah saya tamat kuliah kemarin, itu sebenarnya sebelum juga tamat saya sudah pernah bekerja sebagaimana di konten sebelumnya ini, PT Haluan Riau, PT Melia Sehat Sejahtera. Nah, ini cuma bisnis ya, bukan ya, kita ibaratnya bisnisnya itu mengajak untuk supaya bagaimana produk ini laku, itu aja. Tapi kalau di PT Haluan kita sudah punya langganannya itu kita tinggal antar aja korannya. Jadi yang kita ambil dari sini adalah bagaimana cara dan mudah atau tidaknya, susah atau tidaknya memarketkan, mencari pelanggan itu. Intinya adalah mencari pelanggan. Kalau di antar negara, mencari pelanggan di antar negara supaya produk dalam negeri, barang-barang dalam negeri laku dan bisa dipasarkan di dalam dunia, pasar internasional maupun. Nah, oke. Nah, gaji saya kemarin di PT Jaya Konstruksi yang menjabat sebagai administrasi gudang, ketahuilah cuman pas-pasan saja. Memang 2.700.000 itu memang sudah alhamdulillah, kalau mungkin menurut orang sudah besar ya. Apalagi masih lajang seperti saya waktu itu. Masih lajang sampai sekarang, masih lajang. Jadi 2.700.000 belum lembur. Nah, itu sudah tanggung makan dan mes, artinya sudah nabung aja. Sebenarnya itu cukup aja, cuman setiap itu resikonya juga besar, tanggung jawab pekerjaan kita itu juga besar di situ. Apalagi proyek itu identik dengan keuangan, kesensitifan, saudara-saudara. Nah, begitu kita mau bekerja,
Anda bandingkan saja kalau Anda ingin menjadi seorang pengusaha tentang pekerjaan yang saya alami itu. Kalau Anda sudah bekerja seperti yang saya lakukan itu waktu itu, begini. Kadang-kadang kita pagi-pagi sudah boro-boro siap-siap beres-beresin ini, rapi-rapiin ini, sepatu ini segala macam. Kadang-kadang mau ngantuk lagi. Aduh, kadang-kadang kurang tidur lagi. Sudah tiba-tiba jam 7 kita mau berangkat. Bayangkan itu. Nah, itu berlalu secara kontinu, secara hampir kalau Anda meneruskan ini 1 tahun seperti saya, habis waktu saya, mengurus waktu saya untuk mereka dan tidak pernah. Nah, dari situlah saya termotivasi untuk mendirikan sebuah perusahaan saya suatu saat. Dan sekarang alhamdulillah sudah saya mulai, walaupun belum memaksimalkan hasilnya, tapi kita sudah yakin dan sudah kita tuangkan dalam kehidupan nyata. Ini yang saya ingin sampaikan kepada Anda semua agar bisa seperti itu. Untuk menjadi seorang pekerja sangat mudah, tapi untuk menjadi seorang yang ingin bisa bekerja dan mempekerjakan orang, atau dengan arti istilah lain, peribahasa lain, kalau Anda ingin menjadi seorang kaya, semua orang ingin menjadi kaya, tapi bagaimana Anda bisa juga mengkayakan orang? Hadirin yang berbahagia, kawan-kawan dan para subscribers dimanapun Anda berada, ikuti terus perkembangan channel kita ini dan tuangkanlah setelah Anda menonton ini, oke? Dengan cara Anda mensupport kita, subscribe, like, komen, dan aktifkan loncengnya agar Anda mendapatkan konten atau ilmu-ilmu terbaru daripada kita. Nah, setelah itu sedikit banyaknya masih banyak yang saya kerjakan waktu itu sampai sekarang. Nah, setelah itu saya mengajukan diri untuk resign dari sebuah perusahaan itu karena saya sudah tidak merasa enak dan nyaman dan sudah ingin melakukan kreatif dan inovatif saya. Nah, namun memang betul saudara, sebelum mental modal itu memang ada juga persiapan. Tapi mental adalah nomor satu, bukan berarti harus modal, salah. Oke? Dan pernah keliru ketika menganalisa penyampaian orang. Nah, kenapa saya begini ya? Ingin suka sekali yang namanya sharing antara ilmu dan pengalaman yang sudah kita rasakan, karena kita ingin juga Anda seperti yang kita rasakan itu. Karena yang kita rasakan sekarang, karena yang saya rasakan sekarang sangat lebih berharga, lebih mulia dan lebih daripada segalanya. Dan ingin saya Anda seperti saya pada saat sekarang ini. Nah, robah segala masa depan Anda, robah segala cara berpikir Anda. Oke, mungkin itulah yang bisa saya sampaikan di edisi menjelang petang ini pada episode yang kedua. Mungkin episode yang ketiga berikutnya kita akan bahas lagi. Assalamualaikum, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.